Kali ini aku akan bongkar resep rahasia jualan lalapan aku zaman dulu. Ini lalapan yang tipenya itu benar-benar berempah guys, nggak hanya sekedar diungkep doang. Namun cita rasanya itu benar-benar berempah, gurih, pokoknya sedap banget. Dan ini tuh dulu aku jualannya rame banget guys. Dan ini dia ayam lalapan ala cita rasa padi. Kali ini resepnya untuk 2 ekor ayam guys ya. Aku pakai 2 ekor ayam yang aku potong 12. Namun perlu diingat kalau misalkan diperuntukkan untuk dijual, kalian minimal banget dipotong 8 piece ya. Jangan 12 piece karena nanti bakal terlalu kecil guys. Kemudian di sini adalah bumbu halus ungkepnya. Di sini aku pakai kunyit, memang agak banyak kunyitnya karena aku pengen warnanya itu benar-benar kuning. Untuk kunyit aku pakai sebanyak 6 piece panjang seperti ini. Kemudian ada kemiri juga aku pakai sebanyak 6 piece. Kemudian bawang putihnya pakai 3 piece. Dan bawang merahnya pakai 6 piece. Ini perbawahannya harus lebih banyak bawang merah. Kemudian ada jahe dan lengkuas. Kemudian di sini ada bubuk ketumbar. Kalau misalkan kalian ada bijiannya langsung dihaluskan aja berbarengan dengan bumbunya. Bumbu yang tadi aku sebutkan semua itu harus dihaluskan. Kita blender sampai benar-benar halus. Dan jika sudah halus seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita proses ke pemasakan. Kemudian aku masukin ke wadah wajan seperti ini. Sisa bumbu di blender itu jangan lupa juga diambil pakai air sedikit aja. Lalu kita tambahkan bubuk ketumbar. Untuk bubuk ketumbar di sini aku pakai sebanyak 1 sendok makan. Setelah itu kita aduk-aduk sampai benar-benar rata karena nantinya kita akan ambil sebanyak 2 piece untuk bumbu di serundeng kelapanya. Ini kita sisihkan, kemudian kita lanjut proses ke seasoning. Di sini aku pakai penyedap ayam ya guys. Kemudian aku tambahkan juga penyedap ayam. Tadi itu sebenarnya penyedap ayam yang lama tumpah, aku taruh di plastik. Dan di sini aku tambahkan garam juga. Dan gula merah aku pakai setengah gula merah ini kita kemudian sisir. Ingat jangan terlalu banyak karena kita pengen cita rasa dari ayamnya itu benar-benar gurih guys. Setelah itu kita tambahkan air sebanyak kurang lebih 200 ml. Ingat jangan sampai terlalu banyak. Karena mengingat ayam itu sudah mengandung air, sehingga kalau kalian masukin air terlalu banyak, nanti alhasil dia itu bakal seperti soto guys. Pada saat diungkep nanti tuh dia bakal muncul air sebanyak gunung guys. Jika bumbunya sudah ready, kita masukin ayam, kemudian kita aduk-aduk sebentar. Ingat guys, ini kita mau cita rasanya harus benar-benar gurih. Jangan terlalu manis, karena nanti manisnya itu kita ambil dari serundeng kelapanya. Jika sudah ready seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita proses ke pemasakan. Kemudian ayamnya kita ungkep dengan api sedang saja ya. Oh iya guys, ini lupa ke-record, kita tambahkan juga untuk serai. Di sini aku pakai 2 batang serai dan daun jeruk dan daun salam. Jangan lupa dimasukin juga ya. Setelah itu kita aduk-aduk sebentar, kemudian kita tutup. Dalam proses pengungkapan ini kita sesekali juga diaduk guys. Aduknya pelan-pelan aja karena kita pengen nanti ayam yang di bawahnya itu kita ganti di posisi ke atas, yang di atas di posisi ke bawah. Agar bumbunya itu merata ke seluruh semua ayamnya. Kemudian kita tutup lagi, kita masak sampai benar-benar sat. Jika sudah sat seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita matikan apinya. Kita biarkan ayamnya ini, jangan sampai kalian langsung tiriskan. Kita biarkan endapkan dulu di wajan ini, di ayamnya. Karena apa? Agar bumbunya itu lebih meresap ke ayamnya. Kalian lihat ya guys, ini ayam tipe yang benar-benar berempah. Berempahnya itu nggak main-main guys, nggak nanggung-nanggung, medok banget. Jika sudah dingin, kemudian kita tiriskan. Dan ini kan di bawahnya ada endapan bumbu rempah-rempahnya. Kita ambil, kita peres dari airnya. Nanti ampas dari rempahnya ini juga bisa dijadikan serundeng guys. Kita goreng ampasnya, kemudian ini bisa dijadikan serundeng. Nanti bisa diaur-aurkan di nasi atau ditaburin di atas ayamnya. Rasanya itu makin benar-benar enak loh guys. Dan ini adalah ayam yang sudah kita tiriskan. Lihat ya guys, cantik banget dan benar-benar berempah guys, nggak hanya sekedar diungkep. Jika ayam ungkepnya sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita proses ke pemasakan serundeng kelapanya. Di sini aku pakai kelapa parut, kemudian bumbunya tadi yang kita udah ambil
kita campurkan di kelapanya. Setelah itu kita masukin seasoningnya, garam, penyedap, dan gula. Di sini gulanya aku pakai sebanyak 5 sendok makan. Ingat, cita rasa dari serundengnya ini harus benar-benar manis guys. Mengingat dari ayam dan sambalnya itu kan dia sudah benar-benar gurih. Untuk cita rasa manisnya itu kita ambil dari serundeng kelapanya. Jika serundeng dan bumbunya sudah masuk, kemudian kita aduk, kita peres-peres seperti ini. Diperes agar bumbunya itu meresap kelapanya. Jika kelapanya sudah ready, kemudian kita langsung goreng saja. Ingat, dalam proses penggorengan serundeng kelapa ini harus benar-benar teliti dan harus sering-sering diaduk. Karena serundeng kelapa ini tuh benar-benar cepet gosong guys. Jadi aku sarankan kalian harus benar-benar sering-sering diaduk. Kita aduk sampai benar-benar matang kecoklatan seperti ini. Tandanya serundeng kelapa ini sudah ready guys, sudah matang dan sudah siap kita tiriskan. Ini benar-benar mengeluarkan aroma yang sangat-sangat harum. Kalian lihat ya, dari warnanya aja udah cantik banget. Dan pada saat ditiriskan ini kalian harus benar-benar dieler guys, atau disebar-sebarkan agar cepat dingin guys. Kalau misalkan kalian tidak ler, nanti dia itu bakal gosong sendiri karena dia kan masih panas guys. Jadi kalau sudah ditiriskan seperti ini, jangan lupa untuk diler, dan jika sudah dingin kemudian kita masukin ke toples. Setelah itu kita lanjut ke proses pemasakan sambalnya. Untuk sambal di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat. Untuk bahan-bahan ini semua aku goreng, namun aku gorengnya terpisah. Jadi pada saat ada customer atau pelanggan kalian, untuk sambalnya jadi kita tinggal ulek aja. Untuk sambal di sini perbandingan bawangannya itu lebih banyak bawang merah ketimbang bawang putih. Dan untuk cabai disesuaikan selera customer masing-masing. Dan jangan lupa juga dikasih terasi matang. Karena sambal ini tipe sambal terasi. Semuanya diulek sampai benar-benar semuanya halus. Kemudian kita tambahkan bawang putih dan bawang merah. Ingat, perbandingannya itu lebih banyak bawang merah ketimbang bawang putih. Kita ulek lagi sampai benar-benar halus, dan jika sudah halus kemudian kita masukin buah tomatnya. Di sini aku pakai 1 buah tomat yang sudah kita goreng sebelumnya. Kita ulek lagi sampai semuanya halus dan menyatu menjadi satu. Untuk cita rasa sambal ini itu lebih ke sedikit manis guys. Gurih namun agak sedikit manis, namun disesuaikan selera masing-masing saja. Kalau kalian sukanya lebih gurih atau customer kalian lebih suka gurih, cenderung ke gurih gitu, artinya pakai gulanya sedikit saja. Dan jika sudah ready seperti ini, langkah selanjutnya ya udah disiapkan aja lalapannya. Dimasukin nasi, dicampur, atau kalian sajikan dengan cobek ini juga nggak masalah, bahkan lebih better. Lihat deh nih, perpaduan lalapannya tuh cantik banget. Untuk lalapan di sini kalian bisa tambahkan timun dan kemangi. Dan kalian bisa tambahkan juga tempe goreng atau tahu goreng atau terong goreng. Berhubung di sini aku cuma ada kol, ya aku pakai kol saja. Sekian dari resep aku kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua guys. Sekian dan terima kasih.